Hai guys, kembali ke channel itu Bukaholic Buddy. Sebelumnya aku udah rekam video Yaping Corner membahas satu series yang udah aku nonton, yaitu The Knight of the Seven Kingdom dengan pemeran Egg yang sangat menggemaskan. Kalau kalian penasaran tentang Yaping aku, penasaran sama Yaping aku tentang The Knight of the Seven Kingdom, bisa klik link di atas ini. Sekarang aku mau lanjut rekam video lagi, jadi bajunya sama lagi karena ini video kedua di hari yang sama. Aku mau bikin book tag seperti biasa. Book tag aku yang sebelumnya tidak ada yang nge-tag aku inisiatif sendiri pengen bikin ini karena menurut aku pertanyaan-pertanyaan yang ada di book tag ini, rapid fire tag ini, semuanya menarik untuk dibahas, kayak menarik untuk dibuat konten gitu. Jadi kita mulai aja rapid fire tag. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar buku. Di sini ada 24 pertanyaan. Kita akan bahas satu-satu. Mulai dari pertanyaan pertama. E-book or physical book? E-book atau buku elektronik atau buku fisik? Kalau aku pribadi lebih pilih buku fisik. Kenapa? Karena nggak ribet. Kalau e-book tuh kan agak ribet ya. Bacanya harus di tempat terang, kalau enggak mata sakit. Walaupun baca buku fisik juga kayak gitu sih, tapi entah kenapa kalau baca dari HP tuh kayak lebih ribet aja perasaan aku. Dan lagi buku fisik kan enak ya, bisa dicium aromanya, apalagi kalau buku baru. Jadi kayak ada keuntungannya tersendiri lah bagi buku fisik menurut aku. Dan aku tipe yang pengen koleksi buku sekarang, jadi aku di tahun 2025-2026 ini lebih memilih buku fisik dibanding e-book. Tapi walaupun aku lebih pilih buku fisik ya, kadang aku pinjam juga dari e-book, baca juga e-book gitu, pinjam dari Ipusnas. Kalau aku rasa memang kayaknya mending gak usah beli deh, mending baca dari e-book, dari Ipusnas. Nah itu biasanya aku baca e-book. Cuma aku lebih prefer buku fisik sih, bisa dipegang, bisa ditandain, bisa dicoret-coret, punya pribadi. Kalau pengen baca ulang quotes tertentu atau adegan tertentu dalam bukunya, tinggal ngambil di lemari terus buka adegan itu. Kayak lebih mudah gitu, lebih simple kalau punya sendiri, bisa pegang bukunya. Dan aromanya itu sih yang paling penting dari buku baru. Kalau di buku kan nggak mungkin ya kita cium HP. Pertanyaan kedua, paperback or hardback? Sebenarnya aku lebih suka lihat hardcover. Kayak lucu aja gitu, kayak lebih premium, kesannya lebih premium, lebih cantik. Terus kayak lebih kokoh aja. Cuma kalau kalian tanya di bookshelf aku ini, di bookshelf warna-warni aku ini, isinya lebih banyak paperback atau hardback? Jawabannya paperback. Hardback itu bisa dihitung jari. Kenapa? Karena harga hardback, buku dengan hardcover ya udah pasti lebih mahal. Jadi aku selalu beli biasanya paperback, kecuali kalau memang novelnya itu ya nggak ada paperbacknya, cuma ada pilihan hardback, ya baru tuh aku beli yang versi hardcover. Tapi kalau secara pribadi ya, kalau misalnya aku punya banyak duit nih, kalau disuruh pilih mau beli paperback atau hardback, aku lebih pilih hardback sih, kayak lebih premium dan lebih cantik aja dilihatnya. Nomor 3, online or in-store book shopping? Online, udah jelas, soalnya harganya udah lumayan beda sih antara toko buku offline sama toko buku online. Semua buku aku nggak ada satupun yang aku beli di toko buku offline, semuanya aku beli dari online, dari Shopee. Itu pertanyaan yang sangat gampang untuk dijawab nomor 3 ini. Jawabannya online shop ya. Keempat, trilogis or series? Kalau series berarti ini pertanyaannya mungkin lebih dari 3 ya kan, trilogis 3 buku. Kalau series berarti lebih dari 3 buku ya. Kalau bisa jangan banyak-banyak sih. Jadi mending trilogis saja. Walaupun ya keuntungan dari buku dengan series banyak, kita bisa lihat momen-momen dan detail-detail yang lebih lengkap. Tapi kerugiannya adalah bisa jadi di buku kesekian, mungkin buku ketiga atau buku keempat, kita jadi udah kehilangan minat untuk baca. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak, 3 aja udah cukup trilogis. Heroes or villains?
Nggak tahu apakah ini cuma di kasus aku atau kebanyakan cewek begini. Kayaknya aku di sepanjang menonton film, series sama baca buku lebih banyak jatuh cintanya sama villain dibanding sama herosnya. Kecuali kalau villainnya ini yang villainnya benar-benar yang jahat banget gitu, kayak misalnya KDRT sama perempuan dan sebagainya, atau misoginis. Nah itu mungkin aku nggak bakal suka sama villainnya. Tapi kalau villainnya kayak misalnya ada backstory-nya gitu, dia kenapa bisa jadi villain, dan menurut aku backstory-nya ini mendukung, membenarkan membenarkan ya, kayak agak membuat aku bersimpati dengan villainnya, kemungkinan besar aku akan lebih pilih villain daripada herosnya. Gak tahu kenapa setiap nonton film juga kayak gitu, karena entah kenapa selalu dibuat karakter villain ini punya karismanya sendiri. Setuju gak sih sama aku? Jadi aku kayaknya lebih banyak sukanya sama villainnya dibanding herosnya, dibanding MC-nya ya. Nomor 6, A Book You Want Everyone to Read. Buku yang kamu pengen semua orang baca. Buku terbaik tahun 2025 yang masuk list ranking 1 terbaik 2025 versi aku. Kalau kalian penasaran bisa nonton videonya, linknya di atas, nanti aku cantumin lagi. Haruki Murakami, Sakura Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Siarannya. Semua orang harus baca sih, menurut aku seru banget. Dan juga buku Norwegian Wood, walaupun cuma aku kasih rating 3,8, tapi setelah berbulan-bulan selesai aku baca itu buku, masih membekas di ingatan aku. Se-powerful itu penulisannya Haruki Murakami. Jadi aku rasa buku-bukunya Haruki Murakami kalian harus baca deh, setidaknya beberapa karyanya. Mungkin dimulai dulu dari yang paling tenar ya, Norwegian Wood sama Sakura Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Siarannya. Paling tenar versi aku. Yang lain juga banyak sih buku dia yang terkenal tuh. Recommend underrated books, buku yang agak underrated gitu ya, rekomendasikan ke kalian. Apa ya, aku harus lihat bookshelf guys biar ingat. Stop sebentar, aku periksa bookshelf. A few moments later. Aku sudah periksa bookshelf, aku nemu 2 buku yang menurut aku cukup underrated untuk di tahun sekarang ya. Mungkin di tahun pas dia rilis bukunya lumayan terkenal, tapi kalau sekarang aku rasa nggak banyak orang yang tahu, apalagi orang Indonesia. Jadi aku akan rekomendasikan 2 buku itu. Pertama buku romance, yaitu Like Bells in the Snows dari Sarah Morgan. Itu series Christmas, romance gitu, dia trilogi. Buku pertamanya aja dulu yang kalian coba baca. Sebenarnya dia bisa dibaca sendiri-sendiri sih, kayak stand alone, karena setiap karakter dari bukunya tuh beda-beda. Cuma dia dari series yang sama, O'Neill Brothers. Jadi kayak O'Neill bersaudara, kisahnya O'Neill bersaudara. Yang pertama Like Bells in the Snows. Terus yang kedua genrenya vampir horror. Itu punyanya Chuck Hogan sama Guillermo del Toro. Chuck Hogan sama Guillermo del Toro. Yang The Strain, ini udah sering banget aku ungkit, adalah salah satu buku yang membuat aku jadi suka baca buku, dan salah satu buku yang membuat aku pengen koleksi buku fisik. Menurut aku kayaknya itu cukup underrated di tahun sekarang ya, tapi kalau pas dia baru rilis tuh lumayan booming, soalnya dia sampai dibuatkan series guys. Jadi ada kayak series filmnya gitu, kalian bisa nonton itu, tapi aku nggak tahu bisa nonton di mana ya. Strain, oh iya, aku nggak coba periksa HBO Max ya, jangan-jangan ada The Strain di sana. Jadi belakangan ini aku berlangganan HBO Max, terus aku nonton Attack of the Seven Kingdom yang tadi aku sebutkan di awal itu kan. Aku harus bahas itu, yakin aku kan nonton. Mungkin di HBO Max bakal ada The Strain, semoga ya. Ya yang pasti itu. Rekomendasi kedua adalah The Strain dari Chuck Hogan sama Guillermo del Toro. Genrenya vampir, trilogis juga, 3 buku tamat. Terus lanjut ya, pertanyaan berikutnya. The Last Book You Finish. Baru-baru ini aku selesaikan bukunya Miiko, komik Miiko, tapi yang volume berapa ya? Aku periksa dulu di Goodreads ya. Aku agak reading slump sih, padahal aku sudah bikin semua rencananya, pengen baca ini, pengen baca itu, tapi ya gimana, mungkin juga ini faktor karena sibuk dengan dunia nyata, jadinya kayak minat untuk membaca agak menurun. Tapi aku akan usahakan semua yang bikin di daftar, semua goals aku akan selesai di 2026. Ini masih Februari, masih panjang guys perjalanan kita. Terakhir aku baca Miiko volume 2 ya, jadi Last Reads Miiko volume 2.
Ini aku pinjam dari perpus, jadi aku nggak beli bukunya. Terus The Last Book You Bought, buku terakhir yang kamu beli. Naruto Bin Up Volume 2, bahkan belum aku unboxing, masih ada di bawah meja. Rencananya setelah aku ambil videonya, aku bakal unboxing Naruto Bin Up Volume 2. Yang ini volume 1-nya aku pajang, volume 2-nya baru mau aku unboxing. Jadi yang terakhir aku beli itu. Enggak ding, Naruto Bin Up Volume 2 tuh kedua dari terakhir yang aku beli. Yang baru-barunya aku beli tuh yang aku check out di Shopee, Beelzebub volume 11, tapi dia belum datang, masih dalam proses pengiriman. Ya, Beelzebub volume 11. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, aku sebelumnya ada upload video juga unboxing haul bukunya Beelzebub, seriesnya Beelzebub, komik ya. Nah itu aku baru beli 17 volume, belum lengkap kan, dia ada 28 volume, masih kurang 11. Nah kemarin aku tuh check out Beelzebub volume 11, jadi sekarang punya aku ada 18 volume, tinggal 10 volume lagi baru lengkap Beelzebubnya. Weirdest thing you have used as a bookmark, benda teraneh yang pernah kamu gunakan sebagai bookmark. Tisu sih ya, kayaknya yang paling aneh. Terus kadang pulpen, tapi setelah itu aku tobat, tuh aku beli apa namanya bookmark gitu. Aku tampilin juga nggak sih, tapi nggak apa-apa, aku liatin aja lagi. Yang bookmark Ghibli. Nah, sebenarnya aku udah pernah liatin ini di salah satu video aku, tapi nggak apa-apa ya, aku liatin lagi. Karena aku sangat proud punya bookmark ini Ghibli, sangat bangga. Soalnya secantik itu bookmarknya. Ini tuh isinya berapa ya kemarin ya, 30 kayaknya, 30 bookmark atau berapa bookmark. Nah, yang pasti ini seriesnya Ghibli bookmark. Ya sekarang aku udah tobat, udah nggak pakai pulpen, udah nggak pakai tisu lagi. Sebagai pembatas buku aku pakainya bookmark yang aku beli. Ya ini kalau kalian pengen beli juga kayak gini, linknya ada di bawah nanti di kolom deskripsi, kalian bisa cari aja dari link Shopee aku, semua barang-barang yang pernah aku beli. Lucu banget kan, sangat berguna bagi seorang pembaca buku. Berikutnya, ini pertanyaan keberapa sekarang? 11. Used books, yes or no? Buku bekas iya atau tidak? Iya banget, iya banget. Kalian kalau ngikutin aku, sering nonton konten-konten aku sering banget beli buku bekas. Kenapa? Karena lebih hemat. Dan lagi banyak buku bekas yang masih layak koleksi gitu, masih bagus banget kondisinya. Walaupun kekurangannya adalah baunya, aroma khas buku barunya udah nggak ada, tapi masih worth it lah dengan harga yang lebih murah dibanding buku baru. Jadi yes buku bekas. Top 3 favorit genre: horor, terus tentang kehidupan gitu yang kayak menghangatkan hati. Aku nggak tahu itu aku masuk apa genrenya, yang kayak gitu-gitu, yang kayak Midnight Libraries gitulah, yang kayak ada motivasi hidup di dalamnya, kayak gitu genrenya. Aku sukanya, aku nggak tahu sebutannya itu apa tuh, genre yang kayak gitu. Terus yang agak slice of life tapi juga ada sesuatu yang bermakna di dalamnya, kayak mungkin a bit depressing kayak buku-bukunya Haruki Murakami. Terus a bit weird kayak bukunya si Kursi Manusia itu yang aku suka. Siapa penulisnya? Kok tiba-tiba lupa. Udah lama nggak baca buku, beberapa bulan nggak baca buku, langsung lupa nama pengarangnya. Edogawa Rampo. Nah, Edogawa Rampo tuh genre bukunya dia apa? Nah, yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi sebenarnya ini udah juga aku sebutin di book tag pertama kali aku bikin newbie tag. Aku sebenarnya open ke semua genre, aku bisa baca semua genre sih. Cuma mungkin 3 genre itu yang paling aku suka, yang aku sebutin itu. Borrow or borrow, pinjam atau beli. Lebih banyak beli, kecuali untuk kasus-kasus tertentu baru aku pinjam, kayak misalnya komik-komik Miiko, atau aku rasa ini kayaknya nggak perlu dikoleksi deh, nah itu baru aku pinjam tuh, biasanya di perpus atau di pusnas ibu. Tapi lebih banyaknya beli, kan bisa beli buku bekas ya, nggak harus buku baru. Karakter or plot, lebih penting karakternya atau alur ceritanya? Alur ceritanya udah jelas, mau sebagus apapun karakternya, kalau alur ceritanya menjengkelkan, alur ceritanya banyak plot hole-nya, tetap no sih menurut aku. Nomor 15, long or short books, buku panjang atau buku pendek? Buku pendek.
Kayak belakangan ini kayaknya lebih senang baca buku yang pendek-pendek aja deh. Soalnya aku terintimidasi banget tahu Haruki Murakami yang Kronik Burung Pegas itu 900 plus halaman itu belum aku baca. Tapi rencana akan aku baca tahun ini. Long or short chapters. Kalau chapter nggak masalah sih agak panjang. Tapi biasanya kalau chapter agak panjang, aku tuh gelisah bacanya. Biasanya misalnya nih di chapternya selesai di halaman 40, terus aku masih baca di halaman 20, nanti aku tuh kayak periksa-periksa gitu halaman belakang-belakang, tinggal berapa halaman lagi ya chapter 1 selesai, berapa halaman lagi ya udah lanjut ke chapter 2, kayak gelisah gitu kalau satu chapternya terlalu banyak halaman. Jadi mungkin short chapter lebih bagus kali ya. Gak apa-apa agak panjang, misalnya 300 halaman buku, tapi per chapternya itu misalnya cuma 10 halaman, lanjut ke chapter 2. Jadi satu buku chapternya ada banyak karena per chapternya halamannya dikit-dikit gitu. Aku rasa lebih enak kayak gitu sih bacanya. Name the first 3 books you think of. Nah, sebutkan 3 buku pertama yang kamu pikirkan. Karena baru aja aku sebutkan, jadi itu yang aku pikirkan pertama kali. Edogawa Rampo, Putri Manusia, Norwegian Wood Haruki Murakami, sama Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya Haruki Murakami. Itu sekarang 3 buku yang lagi ada di pikiran aku. Books that make you laugh or cry. Buku yang membuat kamu ketawa atau menangis. Yang membuat aku menangis itu Midnight Library. Aku ingat banget aku nangis Midnight Library. Terus A List of Cages, itu juga aku menangis, yang tentang kekerasan pada anak, itu yang aku pernah bahas bukunya tentang kekerasan pada anak, itu bikin aku nangis. Banyak sih buku yang bikin aku nangis ya, lumayan banyak buku yang bikin aku nangis. Kalau yang bikin aku ketawa, buku yang bikin aku ketawa seriesnya Grisa Vers sih, lumayan lucu. Yang Shadow and Bones sama Sick and Storm. Aku belum baca buku ketiganya, rencana akan aku baca juga tahun ini. Banyak banget rencana tahun ini. Our world or fictional world? Dunia kita atau dunia fiksi? Ini pertanyaan yang semua orang kayaknya tahu deh jawabannya. Kalau bertanya begini ke orang yang suka membaca buku sama ke orang yang suka nonton film, pasti jawabannya dunia fiksi. Seandainya bisa terjadi sekarang, bisa isekai sekarang, aku akan isekai sekarang juga guys. Kalau bisa sih pilih ya. Kalau di dunia film series gitu aku mau lompat ke dunianya Jujutsu Kaisen, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, banyak risiko di sana. Setidaknya aku bisa ketemu Yuji, bisa ketemu Choso dan lain-lain. Yang penting ketemu aja dulu. Kalau dunia buku aku mau sih pindah ke Grisavers, dunianya Sang Kelam. Audiobook yes or no? Aku nggak bisa jawab ini karena aku nggak pernah baca audiobooks. Bukan berarti aku bakal jawab no juga sih, mungkin siapa tahu di masa yang akan datang, di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang, aku akan dengarkan audiobook, mungkin bisa jadi karena, tapi untuk sekarang aku nggak pernah dengarkan audiobook sih. Do you ever judge a book by its cover? Apakah kamu pernah menilai buku dari covernya? Keseringan begitu sih. Pertama lihat covernya dulu, nilai covernya ini kayaknya, kalau aku lihat-lihat kayaknya isinya bakal begini deh dari covernya. Terus setelah itu aku lihat sinopsisnya. Keseringan, kayaknya hampir semua buku aku judge dulu dari covernya untuk pertama, baru kedua lihat sinopsisnya. Book to movie or book to TV adaptation? Buku ke film atau buku ke adaptasi TV? Buku ke film, lebih singkat. Buku film yang udah pernah aku nonton ada beberapa, tapi kalau disuruh sebutkan kayak sekarang itu aku susah tuh, pasti kayak harus lihat dulu catatan-catatan. Tapi yang paling aku ingat, aku nonton yang movie-nya lah Rajean ini, To All the Boys I Have Loved Before di Netflix, adaptasi filmnya. Aku baru sadar kalau nomor 23 kelangkah. A movie or TV adaptation you prefer more than the books? TV adaptasi atau film yang kamu lebih suka dibandingkan bukunya? Karena aku jarang nonton TV adaptasi atau movie yang diangkat dari buku gitu. Aku nggak ingat aku udah nonton apa aja. Tapi untuk sekarang aku ingat Shadow and Bones. Menurut aku kayaknya 60% aku lebih memilih nonton filmnya aja dibanding baca bukunya. Maksudnya nggak juga sih, kayak 50-50 gitu nggak sih. Bukunya bagus tapi nonton filmnya tuh
sedikit lebih baik daripada baca bukunya karena genrenya Shadow and Bones kan fantasi. Jadi dengan lihat secara visual gitu, aku lebih terbantu sih untuk mengimajinasikan dunianya Shadow and Bones. Jadi itu Shadow and Bones. Terus series of standalone, series atau berdiri sendiri, satu buku tamat. Tadi kalau series atau trilogis, aku lebih pilih trilogis. Nah ini series atau standalone, udah pasti aku akan pilih standalone. Satu cerita langsung selesai, walaupun ya kayak tadi aku bilang, lebih kalau buku trilogis atau buku series itu keuntungannya adalah kita ketemu karakternya lebih lama, kita lebih paham sama sifat-sifat mereka, detail-detailnya, terus adegan-adegannya, momen-momennya lebih banyak. Keuntungannya itu, tapi aku rasa aku akan lebih senang sama buku standalone. Jadi kayak Midnight Library kan walaupun stand alone tapi membekas juga kan, tetap membekas sama aku gitu. Jadi aku pilih stand alone. Sebenarnya ini pertanyaannya 25. Di nomor 25 itu aku disuruh nge-tag orang lain. Tapi aku langkahin aja di nomor 25 karena aku bingung juga mau nge-tag siapa. Jadi aku hanya akan Q&A aja sih di video kali ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku sangat menarik dari Rapid Fire Text. Jadi segitu aja guys video kali ini. Book tag yang sebenarnya nggak ada yang tag, tapi aku inisiatif bikin sendiri. Siapa tahu juga bisa menjawab beberapa hal yang pengen kalian tanyakan sama aku, bisa terjawab melalui Q&A di Rapid Book Text ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti setelah ini aku bakal unboxing Naruto Bin Up volume 2. Jadi kalian bisa pantengin juga shorts YouTube aku. Sampai jumpa di next video.